Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Ali Fadli MA, MAG. Yang kami hormati Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zulkarnain, yang kebetulan tadi dia masih ada tamu dari Semal ya Beju Lampak bahasanya ya. Yang kami hormati Bapak dari Ketua Yayasan Perguruan Darul Quran beserta keluarga besar. Kemudian yang kami hormati juga dari pemerintahan Desa Bengkal, Bapak Kepala Desa selamat datang, Bapak Ketua BPD, kemudian dari para tokoh agama sini selamat datang Pak Penghulu Desa Bengkal. Selanjutnya dari teman-teman yang kami hormati, teman-teman panitia, di sini ada dari teman-teman tim, kemudian ada dari teman-teman Les Bumi, kemudian dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama juga ada. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan kita kesempatan dalam satu nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini sudah berjalan hampir 3 malam sudah. Semoga apa yang telah kita laksanakan dan akan kita laksanakan ini menjadi salah satu berkah kita untuk bagaimana berpijak ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, para tamu undangan, para narasumber yang kami hormati, kami sebelumnya mau menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya. Dan yang kedua, kami sebenarnya pengen menceritakan sedikit kronologis kenapa kemudian kegiatan-kegiatan ini sudah berjalan sebenarnya hampir 1 tahun. Kegiatan ini menjadi sebuah pelajaran yang besar sebenarnya. Kalau dia pribadi sebenarnya mengingat banyak dapat cerita, terutama dari teman kita dari New Lembang ini, Pak Herman ini, Pak Sekdes. Beliau sekdesnya di New Lembang. Jadi beliau sejak yang di sana itu banyak mendengar cerita tentang bagaimana perjalanan perjuangan pengumpulan proses terjadinya Pak Prof menceritakan bagaimana proses ketika menyusun disertasi. Dan begitu beliau ceritakan, tersentuhlah kenapa kemudian kita yang sebagai orang yang kelahiran di Bengkel ini kayak kehilangan arah. Tetapi setahun setelah itu kemudian sejak corona kemarin kita sudah tiang sama Ustadz Ron kemudian berbisik berdua bagaimana kita menjalankan ini. Akhirnya proses-proses itu berjalan. Kami juga dapat dukungan dari pihak desa, kemudian dari pihak dari pihak keluarga. Kami coba melakukan sebuah sedikit kegiatan yang semoga itu akan bermanfaat. Dan itu pun kami sudah mendapatkan berkunjung. Yang pertama dulu yang kami kunjungi setelah ketua yayasan adalah Pak Prof juga untuk kita masuk untuk masukan terkait kegiatan itu, dan alhamdulillah terus berjalan. Seiring waktu pun ternyata minat dan dorongan dari para sesepuh kita yang ada di Bengkal untuk terus memajukan ini, terlebih lagi dari pihak keluarga memberikan kita respon. Itu sedikit cerita perjalanan sehingga kegiatan pada malam ini pun berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah semoga kelanjutan dari kegiatan ini akan menunjukkan kembali eksistensi kita, pemikiran Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali ke generasi muda. Karena selama ini tidak ada hal yang paling bisa menyatukan Desa Bengkal itu kecuali kita berpijak kepada orang yang membangun Desa Bengkal itu. Hanya itu aja jalannya. Terima kasih. Mungkin itu dari panitia. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya, dan insya Allah nanti ke depan kita tidak akan sampai pada kegiatan hari malam ini saja, mungkin 2-3 bulan kita akan kembali melaksanakannya ya. Terima kasih, dan alhamdulillah. Dan untuk narasumber yang kedua dari Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zulkarnain, ayahanda kami telah berada di lokasi. Terima kasih. Mungkin kami tutup. Wallahul muwaffiq illa aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Pelaksana Tadarus Ilmiah Al-Ustadz Hafizin MPD, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zulkarnain Adnani MA. Kami persilahkan untuk menempati tempat. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, setelah sambutan tadi kita akan mulai tadarus ilmiah kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kami dari moderator akan memberikan sedikit pengantar mengenai tema diskusi kita pada malam hari ini. Jadi sebenarnya kita sudah melaksanakan diskusi ini atau tadarus ilmiah ini selama kurang lebih 3 malam. Dimulai di malam Sabtu, kemudian malam Minggu, dan hari ini malam ini adalah malam terakhir. Dengan di ketiga malam ini kita membahas beberapa tema, tentu secara spesifik dengan dibungkus dengan tema besar, yaitu melacak genealogi keilmuan ulama di Lombok Barat. Di malam pertama kita sudah membahas tentang kisah dan riwayat hidup Tuan Guru Soleh Hambali Bengkel yang disampaikan oleh cucu beliau sendiri, yaitu Al-Mukarram Tuan Guru Haji Halisus Sabri MPD, dan juga berkesempatan hadir pada waktu itu Mami Dr. Andus Haji Lalu Winengan bercerita tentang bagaimana perjalanan dakwah dan kisah hidup dari Tuan Guru Bengkel sendiri. Di malam kedua kami mengangkat tema di malam Minggu Nike, yaitu sejarah dan perkembangan NU di Lombok, disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Abu Arifaini MA dan Al-Ustadz Amrul Jihadi MA. Nah, ini adalah rangkaian dari tadarus ilmiah kita yang kita agendakan dengan tim alih bahasa kitab Tuan Guru Bengkel. Jadi ini juga sangat disupport oleh prosesornya mengenai keberadaan kami, yaitu tim alih bahasa, dan juga dari pihak sangat mendukung. Dan mudah-mudahan ini merupakan langkah yang nanti ke depannya bisa menjadi semangat buat kita di tim alih bahasa kitab Tuan Guru Bengkel. Dan kita juga sangat terharu dengan banyak dukungan dari pemerintah desa, juga mendukung dari rekan-rekan di Les Bumi, rekan-rekan di ISNO Lombok Barat, dan secara keseluruhan sebenarnya seluruh organisasi NU di NTB sangat mendukung kegiatan kami ini. Sebelum kita mulai, saya sedikit memberikan pengantar untuk diskusi kita pada malam hari ini. Jadi tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah NU dan ulama-ulama di Lombok Barat. Jadi ketika kita membicarakan jaringan ulama, sebenarnya ada buku yang mungkin jadi babon di Nusantara ini. Saya yakin kalau buku ini sudah dibaca oleh banyak orang, yaitu Jaringan Ulama Nusantara yang dikarang oleh Profesor Azumardi Azra. Itu merupakan buku yang saya rasa babon kita di kalangan pengkaji ulama-ulama di Nusantara. Jadi menurut saya juga Prof. Adi Fadli sendiri menulis sebuah artikel tentang jaringan ulama yang di Lombok ini juga menggunakan pendekatan teori yang dipakai oleh Prof. Azra tersebut, yaitu teori tradisi besar dan tradisi kecil. Jadi untuk melacak genealogi keilmuan, atau bisa kita bilang genealogi ini ke sanad keilmuannya. Jadi bisa dilihat dari tradisi besar, yaitu tradisi di Timur Tengah, dan tradisi kecil di tradisi Sasak Lombok sendiri. Nah, secara singkat bisa kita telusuri bahwa juga saya baca artikel yang ditulis oleh Prof. Adi Nike bahwa ulama-ulama di Lombok niki
ngajinya kalau di Mekah nike bertumpu pada Tuan Guru Haji Umar Kelayu nike. Lalu kemudian ada juga dari Syekh Mustafa Al-Fifi, Syekh Shu'aib Al-Maghribi dan seterusnya. Nah, lalu kemudian dari situ ada juga dari, kita lihat dari sanad tarekatnya, tarekat Qadiriyah dan Naksabandiyah itu diambil dari Syekh Khatib Sambas. Lalu kemudian Syekh Khatib Sambas punya murid namanya Syekh Abdul Karim Banten. Nah, Syekh Abdul Karim Banten ini banyak punya murid dari Lombok nike. Contohnya Tuan Guru Haji Amin Pejeruk, Tuan Guru Haji Muhammad Sidik Karangkelok, Tuan Guru Haji Muhammad Ali Sakra, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Lopan. Nanti mungkin akan dikupas tuntas selanjutnya secara lebih detail oleh narasumber kita pada malam hari ini mengenai bagaimana sebenarnya jaringan ulama NU yang ada di Lombok ini, terutama kita berbicara mengenai jaringan ulama yang ada di Lombok Barat sebenarnya pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zulkarnain Adnani MA untuk pertama menyampaikan mengenai tema pada malam hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Shadaqallahul azim. Al-Mukarramun, para tamu undangan, yang pertama kami sampaikan kepada Profesor Dr. Haji Adi Fadli yang meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini, kepada Bapak para tamu undangan yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Sahibul Bait Tuan Guru Haji Khalisus Sabri, Bapak Kepala Desa Bengkal yang saya hormati, dan para adik-adik kami dan anak-anak kami yang masih remaja-remaja yang baru bangkit dan sudah punya semangat tinggi untuk mengkaji ulang apa yang selama ini kayaknya tenggelam begitu. Jujur sajalah, ketika kita ingat masa lalu, semua orang tahu bahwa Bengkal ini dulu pernah menjadi mercusuarnya NTB dalam hal kajian ilmu keagamaan. Setelah itu tenggelam. Nah, saat kita ingin bangkitkan kembali, maka tentu itu berkaitan tentang ketokohan Tuan Guru Saleh Hambali yang walaupun sudah berapa tahun sudah wafatnya, 68 sampai sekarang sudah berapa tahun? 5, udah setengah abad lebih ya, sudah lebih dari setengah abad meninggal beliau, tetapi masih saja nama-nama beliau disebut dan dikenal dengan masyarakat kita. Saya ingin cerita sedikit saja terkait tentang jaringan-jaringan keilmuan dan keulamaan beliau. Saya ini mohon maaf berkeliling di Pulau Lombok ini ceramah. Setiap saya ada di dalam satu tempat, begitu menyebut nama Bengkal, oh ada yang pernah mono di sana.
sebelum bulan puasa kemarin di 2 tempat di Lombok Utara. Kemarin malam Jumat ini di Lombok Tengah, di Desa Beleke namanya. Cukup jauh rasanya perjalanan dari mana, dan itu sudah dijadwal setiap tanggal 18 bulan Ramadan dan sudah 4 tahun berjalan. Di situ ada kisah menarik. Desa Beleke itu dibuka oleh Tuan Guru Mutawali dulu, yang beliau adalah seorang tokoh tarekat. Setelah meninggal beliau, dilanjutkan oleh putranya Tuan Guru Sibawai, tokoh tarekat. Meninggal Tuan Guru Sibawai, diminta putranya Tuan Guru Sibawai yang alumni Kairo itu, tapi tidak bersedia. Akhirnya nyambung ke sana kemari belum menemukan, dan 4 tahun yang lalu kami diundang dan mengisi acara saat itu dan merasa nyambung gitu, karena saya ingat bahwa Tuan Guru Sibawai pernah mondok di sini, pernah mondok di Bengkal. Nah, ketika kami mengungkap itu, masyarakat sana sepertinya bangkit semangatnya bahwa kita nyambung. Itu satu. Belum yang di Lombok Utara, belum yang di beberapa gili-gili itu, belum yang di daerah Sekotong. Setiap saya diundang dan menyebut saya dari Bengkal, bangkit semua. Oh, pernah ada selalu ada begitu. Dan saya tidak tahu mana orang-orang itu. Terakhir kemarin di Beleke itu ada, di sebelah utara desa Beleke itu ada alumni Bengkal yang tua sekali, tapi saya belum pernah bertemu yang bercerita tokoh yang di sana. Itu adalah jaringan keilmuan yang pasti ada sanadnya dengan Bengkal. Nah, bila kita bicara tentang Tuan Guru Saleh, maka kita bicara tentang keilmuan itu. Lebih-lebih kalau kita ini mengacu kepada buku yang ditulis oleh Prof. Adi, ya, 17 nih, dan di situ kita melihat betapa dahsyatnya pengaruh itu kepada masyarakat kita sampai sekian lama masih saja setiap menyebut letupan sedikit saja bangkit semangatnya. Nah, melihat itu bahwa seandainya itu tidak dengan ketulusan dan keikhlasan, tidak mungkin seperti itu. Itu pikiran saya, ya. Betapa ikhlasnya orang-orang tua dulu mengajarkan ilmu agama, sehingga sekedar disentuh sedikit saja bangkit semangatnya, sepertinya berhadapan lagi dengan guru-guru beliau yang sudah lewat itu. Dan itu bukan satu tempat, itu di beberapa tempat saya keliling sudah di Pulau Lombok ini, baik Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Ada 3 memang yang sangat menonjol di Tuan Guru Saleh itu, dan itu akan membentuk satu jaringan yang luar biasa dari keilmuan beliau. Pertama, tentang ilmu fikih. Banyak fatwa-fatwa beliau dulu yang luar biasa, yang walaupun beberapa tuan guru di luar Bengkal ini menolak fatwa beliau, tapi setelah ditelusuri ternyata memang dahsyat sekali. Salah satunya adalah tentang Tuan Guru Haji Mansur yang dikatakan mati syahid itu. Di luar orang Bengkal itu menolak, dan murid-murid Bengkal selain dari yang pernah sekolah di Bengkal menolak sudah pendapat itu. Tapi setelah saya baca, beliau baru memutuskan itu karena dia dialog dan mewawancarai 3 orang yang ikut terlibat dalam itu, sehingga apa yang diterima dari orang tersebut kuat sekali sehingga beliau memutuskan ini mati syahid. Itu satu. Yang kedua, ada kasus di Sesele. Di Sesele itu ada sebidang tanah yang ditinggalkan oleh Raja Hindu dulu,
itu tanah itu hasilnya diperuntukkan untuk orang yang Jumatan dikasih makan. Karena di Masjid Sele itu dulu banyak orang dari jauh-jauh Jumatan di situ, sehingga kalau dia Jumatan dikasih makan. Nah, untuk beri makan orang-orang yang Jumatan itu dikasih lewat hasil tanah itu. Tetapi belakangan dipermasalahkan tanah itu. Ini tanah apa? Gitu. Ada yang bilang ini tanah wakaf, ini bukan. Berbagai macam pendapat. Akhirnya masyarakat tokoh-tokoh di situ dulu sekitar tahun 60-an, ya, sekitar tahun 60-an, ada di bawah 60-an, diadakan musyawarah, kemudian membagi. 2 orang diutus ke Pancor, 2 orang diutus ke Skarbele, 2 orang diutus ke Kediri, 2 orang kalau tidak salah ke Lombok Tengah di sekitar Praia, dan 1 orang yang ke Bengkal. Setelah mereka utusan itu datang, didengar masing-masing itu, semua mengatakan itu adalah tanah wakaf, kecuali Bengkal mengatakan bukan. Dan dirincikan. Tuan Guru Mustafa Kamal yang saya dengar langsung bercakap, Ji Mustafa, permasalahan nimbo seberat kaji ini bengko waktu kelu jeluh bahasa cakan telaah. Dan Tuan Guru Saleh memberikan kesimpulan bahwa ini adalah tanah ini termasuk tanah luqatah namanya. Kalau dibilang ini sebagai tanah wakaf, sebab itu dari Hindu, Raja Hindu yang berikan. Kalau ini dibilang tanah hibah, tidak ada bukti hibah, maka ini namanya luqatah. Luqatah itu dalam definisi fikih kan tanah yang ditinggal oleh pemiliknya lalu dipungut dan dimanfaatkan. Maka disepakatilah yang benar adalah tanah itu luqatah, bukan wakaf, bukan hibah. Nah, setelah kami dengar itu, cara berpikir beliau itu luar biasa, mencari dalil-dalil. Lalu setelah dia mengumpulkan dalil baik Al-Quran maupun hadis maupun pendapat ulama, baru dia ketok ini keputusan hukumnya. Betapa jeli beliau. Sejarah lagi yang kami dengar dari orang tua kami, kenapa dibentuk Darul Quran itu dengan bentuk madrasah? Itu kan dulu hanya duduk-duduk saja ya, jaringan keilmuan ini. Ketika Tuan Guru Saleh diajak ikut konferensi NU di Surabaya, beliau melihat bagaimana orang-orang yang hadir dalam acara konferensi itu kan ada yang pakai baju bondong, tapi kemampuan baca kitab luar biasa. Itu membuat beliau terkagum-kagum. Nah, karena ada persepsi dulu kalau orang buka madrasah dengan memakai kursi atau meja, istilah orang dulu mengatakan ini ya tercetak Tuan Guru kontek-kontek. Karena dulu di atas kursi kontek-kontek. Memang kita Tuan Guru bersila. Nah, karena Tuan Guru bersila lah yang paling berkah. Tapi setelah beliau melihat realita itu yang mendorong beliau untuk membuka dan disponsori, disemangati oleh satu Tuan Guru Mustafa Kamal, kedua Tuan Guru Ghaffar, ketiga Tuan Guru Abdurrahim Abdul Ghafur. Itu yang mendesak beliau untuk segera membangun madrasah. Karena Tuan Guru Mustafa Kamal pernah di Pancor, Tuan Guru Ghaffar itu di Jawa Timur itu, ya. Untuk segera dibentuklah apa yang disebut dengan madrasah. Dan dulu madrasah ini dibagi dua loh. Yang di perempatan itu namanya Darul Quran, yang di Pantai Aswan itu namanya Darul Hadis. Yang Darul Quran untuk yang muallimin, yang Darul Hadis itu untuk muallimat. Itu dulu. Dan saya ingat orang tua saya dulu pernah jadi wakil Papuk Sirat yang jadi kepala madrasah muallimat itu yang disebut Darul Hadis itu. Papuk Sirat yang jadi kepalanya dulu. Nah, mohon maaf ini, itu sejarahnya bapak dia yang diangkat jadi kepala dusun. Begitu diangkat jadi kepala dusun, maka yang jadi wakil
Papua Saudara itu hajah mudrikah. Nah itu sejarahnya. Nah berangkat dari itu ya, dulu santri yang ada di Bengkel ini bukan orang Lombok saja ya, di daerah Bali ada, di daerah Buleleng itu hampir semuanya ke sini, daerah Kabupaten Buleleng yang ibu kota Singaraja. Kemudian ada juga, mohon maaf, saya pernah ketemu di Nurul Hakim, namanya Kiai Haji Zainal Arifin. Beliau menyerahkan putranya di Nurul Hakim dan saya yang terima waktu itu. Anaknya bernama Multazam. Ternyata beliau itu alumni Bengkel dan dia menjadi ketua Majelis Ulama Bali, Provinsi Bali. Namanya Kiai Haji Zainal Arifin. Beliau alumni Bengkel dan saya dialog dengan beliau. Dia serahkan anaknya ke saya kebetulan jadi lurah waktu itu, lurah Nurul Hakim. Lurah istilahnya di situ, kepala guru-guru dalam. Ya. Nah, saya ini lama berjalan sama beliau. Kok bisanya Bapak jadi wali ketua Majelis Ulama? Oh, gitu di situ persaingan gitu. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Madura, ada yang dari Lombok gitu. Alumni maksudnya. Yang ada di Jawa, yang ada di Madura, yang ada di Lombok. Persaingan di situ. Nah, kita menang karena banyak yang ngaji di Lombok. Itu terutama yang di Bengkel katanya. Dan saya alumni Bengkel katanya. Namanya Kiai Haji Zainal Arifin. Nah, itu jaringan keilmuan itu. Ini karena temanya kan jaringan keulamaan Bang Guru Saleh itu. Kemudian ada dulu saya ketemu juga Nurul Hakim itu dari Sumbawa. Siapa namanya anak itu? Bapaknya pernah mono di Bengkel dan dia menjadi pengurus NU di Sumbawa. Sumbawa besar. Cuma saya lupa namanya itu. Dan anaknya juga ini anak saya titip di sini ke saya waktu itu karena saya bilang saya dari Bengkel. Oh iya, saya juga pernah di Bengkel dulu. Begitu. Dan banyak, tapi saya tidak ingat yang dari Bima, yang dari Dompu, yang dari Sumbawa, yang pernah di dalam Quran, yang anaknya saya temukan di Nurul Hakim dan saya yang terima waktu itu. Cuma saya tidak ingat, tidak mencatat waktu itu. Nah, yang paling banyak yang saya temukan yang di Bali. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, ya, saya ke Lombok Utara, masih ada tuan guru kita di situ. Kalau saya tidak salah namanya, Mami yang tahu, tuan guru Ibrahim, tuan guru Nasri, ya? Tuan guru Nasir. Ada lagi satu, masing ya. Nah, itu tuan guru itu adalah alumni sini. Dan ada salah seorang Bapak Haji Abdul Rahman itu dari Gondang yang sama-sama ngajar di Mahat Ali kan, selalu cerita ke saya sebelum sekolah ke Gontor katanya, saya sudah diajarkan matan jurmiyah oleh paman saya yang pernah sekolah di Bengkel katanya. Matan jurmiyah Syarah Dahlan hanya diberangkat ke Gontor dan kebetulan ya guru kami juga di situ, Tuan Guru Abdul Rahman, dan kami sekarang sama-sama ngajar di Mahat Ali. Itu jaringannya. Kemudian itu tentang fikih, tentang tasawuf ya. Banyak kisah di situ, jaringan-jaringan itu. Mohon maaf ini untuk dimaklumi, saya di Jatman itu Jamaah Ahlul Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah itu banomnya NU, yang saya dari awal di NTB ini mulai ikut bersama Pak Bin Id ya. Nah, kita sering terkecohnya bahwa banyak sekali orang yang sedikit-dikit mengaku tarekat. Harus dipahami di situ hasil penelitian teman-teman di Jerman itu, di seluruh Indonesia hampir 500 bentuk tarekat.
Yang muktabarah itu hanya 43. Coba, dari 500 itu hanya 43. Yang dikatakan muktabarah adalah tarekah yang punya silsilah sampai kepada Rasulullah, sanadnya. Termasuk yang di Bengkel ini. Kalau Tuan Guru Saleh bukan satu, sekitar 4 dia punya tarekah. Ada Qadiriyahnya, ada Naqsabandiyah, ada Qadiriyah Naqsabandiyah, ada Khalwatiyah, dan itu semua punya sanad. Itu yang namanya tarekah al-mu'tabarah. Nah, kalau ada tarekah-tarekah yang tidak ada sanadnya, itu tidak dikatakan mu'tabarah, dan itu sampai 500-an di Indonesia ini. Nah, kami setiap kami rapat di mengadakan pertemuan di berbagai tempat, yang paling sering di Pekalongan, di seluruh Jawa, bahkan di Kalimantan kemarin di Balikpapan, itu kita diminta mana tarekat Anda, silsilahnya bagaimana. Kalau udah punya silsilah tidak muktabarah ini. Nah, yang di sini kuat sekali. Saya sodorkan Khalwatiyah. Ini silsilah saya termasuk urutan yang ke-43. Dari Tuan Guru saya, Tuan Guru Turmuzan, terus itu dari Sayyidina Ali dan seterusnya. Dan itu harus secara real dikemukakan. Baru itu namanya tarekah mu'tabarah. Nah, kalau ada yang tidak mu'tabarah, yang tidak punya sanad, itu tidak mu'tabarah, itu tarekah. Banyak orang keliru nanti dengan ada namanya wirid, ada namanya ratib, ada namanya istighosah, dan ada lagi satu namanya hizib. Ini bukan tarekat, ini lain dengan tarekat itu. Sekedar wirid sedikit dikira saya sudah punya tarekat, bukan. Sekedar punya hizib dikira tarekat. Jadi wirid, ratib, hizib, istighosah itu bukan tarekat, tetapi isi daripada tarekat. Tapi kalau dipisah, jangan katakan kalau itu adalah tarekat. Tapi kalau tarekat membawahi yang 4 ini, boleh saja. Seperti di NU itu, di Jatmani ini ada namanya Hizib Bahar. Itu kemarin ketika saya dipacat, Hizib Bahar itu diberikan kepada kita untuk mengamalkannya. Hizib Bahar namanya. Sementara di Lombok yang kita tahu punya hizib kan Pancor doang. Di Indonesia, di NU dan di Jatmani itu banyak hizibnya. Salah satunya Hizib Bahar. Sampai disebutkan sejarah kenapa muncul Hizib Bahar itu. Nah, tarekatnya Tuan Guru Saleh semua muktabarah karena langsung dari dari Rasulullah, termasuk Qadiriyah Naqsabandiyah. Dan itu saya dianu sama Tuan Guru Nandu Munir. Kalau Khalwatiyah dari Tuan Guru Turmuzi. Nah, jaringan itu ternyata ketika saya di Bleke kemarin menyebut bahwa tarekahnya Tuan Guru Mutawalli, tarekahnya Tuan Guru Sibawai tentang tarekah Qadiriyah Naqsabandiyah sama dengan yang ada di Bengkel, maka orang sana sangat bersemangat. Itu satu, itu seki itu loh. Maka saya seperti jadi sampai tidak enak kita terlalu di agung-agungan itu, saking karena senangnya kalau kita satu jalur dari jalur tarekat. Itu tentang tarekatan Tuan Guru Saleh. Nah, dari situlah mohon maaf banyak yang muncul kekaramatan dan hal-hal yang luar biasa. Tetapi saya lebih ingin kalau yang diangkat itu jaringan keilmuan baik fikih maupun tasawuf. Sebetulnya mohon maaf Prof, yang saya dengar dari bapak saya, anak saudaranya Tuan Guru Saleh itu dia kater satu-satu, beda-beda jalur. Saya ingat betul kakek saya, kakek saya lebih dulu meninggal 1 tahun daripada Tuan Guru Saleh, karena
mungkin ipada umur mereka. Nah, Papu Tiang lewat Bapak Tiang itu dikadar khusus tentang nahwu, sehingga tuan guru yang gue itu diperintah oleh Tuan Guru Saleh ke sana ngaji dulu nahwunya, diakhiri sama beliau. Saya ingat betul kakek saya itu sampai yang terakhir beliau ajarkan kitab Qatarun Nada. Saya penasaran dengan kitab itu. Selama corona kemarin saya tulis syairnya dan saya terjemahkan, itu ada di 150 syair dari kitab Qatarun Nada itu. Tapi yang luar biasa, beliau buta huruf, artinya tidak bisa menulis. Mengajarkan kitab-kitab yang besar bersyair seperti itu luar biasa itu. Itu membuat saya terpancing, wah, di entah nulis doang, tahu aja. Itu saya cekat tulis segera dia tahu begitu. Itu terbangkit semangat saya untuk selama corona di kemarin 3 kitab bersyair itu saya tulis, terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan saya tulis Arabnya. Pertama kitab Suzur Az-Zahabi itu 239 syair. Yang kedua Qatarun Nada 150 syair. Dan yang ketiga adalah kitab Tasawuf itu 160-an syair kalau salah itu terjemah dan syairnya. Maksud saya itu saya ingat dengan beliau Tuan Guru Saleh yang memerintahkan kakek saya untuk fokus kamu di bidang nahwu. Saudara kakek saya namanya Haji Ali, Pak Putuan Haji Ali, Haji Ahmad gitu, diperintah oleh beliau dulu untuk belajar ke Pagutan kepada Tuan Guru Mali kalau nggak salah namanya. Pak Putuan saya itu dikhususkan untuk belajar tasawuf, namanya Bapak Tuan Haji Ahmad. Kemudian Bapak Tuan Haji Kamal itu diperintah khusus untuk fikih, dan Bapak Tuan Haji Durahim itu diperintah khusus untuk tafsir. Itu dari orang tua saya yang saya dengar itu, ya. Jadi masing-masing, dan ternyata berhasil. Yang masing-masing itu ketika murid Tuan Guru Saleh yang agak masih muda, oh kesini ngaji dulu, untuk nahwu kesini ngajinya, untuk fikih kesini ngajinya, untuk tasawuf kesini ngajinya, untuk tafsir kesini ngajinya. Nah setelah lebih tinggi baru ke beliau, jadi membukanya dari itu cara beliau untuk membuka memperlebar saya pun untuk memperbanyak kader-kadernya beliau. Dan kalau itu dikembangkan cara-cara itu, sudah kita diberikan metode dulu di zaman batu ini, kok sekarang sepi kita. Nah ini kalau ini dibangkitkan kembali, saya kira tidak masih kita punya nama, masih nama Bengkel ini harum, masih nama Tuan Guru Saleh itu selalu disebut-sebut di mana saja saya ceramah, termasuk waktu saya di Sekotong di Empol. Wah, saya tidak bisa ceritakan sudah, kalau saya setiap ada ceramah di mana-mana desa sebut Bengkel, ada pernah mono di situ, selalu begitu. Jadi saya merasa ya Allah, jadi ruang dengan mondok di Bengkel itu mau berumbi. Nah ini cerita pengalaman saya jemaah sekalian dan adik-adik para remaja tentang jaringan ilmu. Tadi ada satu fikih, yang kedua tasawuf, yang ketiga apa di buku itu tadi ilmu kalam lah begitu ya. Nah kenapa ada terjemahan kitab Manzalul Amrad? Itu ada sejarahnya, dan itu saya dengar dari bapak saya. Tuan Guru Umar Kelayu menulis kitab namanya Manzalul Amrad, itu diterjemahkan kitab Kifayatul Awam ke dalam bahasa Arab Melayu. Baru sampai setengah Tuan Guru Umar Kelayu wafat beliau, nah dilanjutkan oleh Tuan Guru Saleh. Nah sehingga saya dengar itu Tuan Guru Saleh Hambali Bengkel dipersaudarakan dengan Tuan Guru Tuan Guru Ahmad Retete. Nah
Dari situ ternyata Tuan Guru Saleh juga pernah belajar kepada Tuan Guru Umar. Kemudian di Kediri, baluknya sama Tuan Guru Muharrar dulu itu disebut Tuan Guru paling tua di Kediri, namanya Tuan Guru Mukhtar, tapi tidak pernah pulang di Mekah. Nah, sejarahnya itu ada kasus tentang tuna. Jadi ada orang bercerita, tuna nu lamun ke malam tak kulit kelabah ia demen kakan kembang ketujur. Tahun beli ti tuna ni boya kembang ketujur, lamun dia beri ti gerik di situ tuna ni ngerti gerik ti nang ketujur dia menteri kembang yang kakan si tuna niki. Nah bares tulak malik juk kelabah bekas ngelos baru itu udalnya itu dia kembali lagi. Nah dari cerita itu ada orang berpendapat bahwa tuna itu adalah termasuk hayyun fiddarain, hidup di dua tempat. Nah Tuan Guru Mukhtar katanya berpendapat tuna itu tidak boleh karena hidup di dua tempat. Buktinya ciri ketujuh, kembang ketujuh gitu. Nah dijawab oleh Tuan Guru Saleh, ceritanya itu dalam kisah itu yang saya dengar dari bapak saya, dijelaskan dengan rinci syarat-syarat dikatakan hidup di dua tempat itu begini-begini. Nah Tuan Guru Mukhtar sangat bersyukur itu, wih rinci sekali, dan dia terima pendapat itu. Itu sebabnya untuk jadi wasiatnya sehingga dinikahkan Bapak Umar dengan Putuan Dayah itu loh. Sejak peristiwa itu ada kasusnya begitu, sehingga nikahlah putra Tuan Guru Mukhtar dengan putri Tuan Guru Saleh. Itu sejarah dari keilmuan ini, tidak biasa-biasa. Jadi untuk menjawab masalah tentang kasus tuna itu, ya. Itu yang di Kediri. Kemudian apa lagi ya, tentang masalah tradisi-tradisi kita yang ada di enggak, ini yang sering jadi pertanyaan nih, masalah mandi safar. Masalah mandi safar itu bagaimana sejarahnya? Ya, saya pernah buat makalah itu dulu di S2 itu tentang kearifan lokal, masuk kearifan lokal ya. Nah, karena teman-teman itu saya sendiri NU, teman-teman saya Muhammadiyah semua, dan 5 orang NW, saya diserang terus. Saya bertahan hampir sampai saya bilang, Anda akan membantai ini karena Anda tidak tahu kalau di kampung saya dibantah habis-habisan, tapi saya tetap bertahan. Saya ceritakan di situ tentang kenapa ada mandi safar. Itu sumbernya dari kitab Dairabi. Di kitab Dairabi itu dijelaskan bahwa dalam setahun sekali turun bala sekitar 24.000 macam bala di seluruh dunia katanya. Nah biasanya itu pada hari Rebu terakhir bulan Safar. Nah akhirnya Tuan Guru Saleh mengumpulkan keluarga, dijelaskan itu awalnya, dijelaskan, dan setelah dijelaskan maka kita harus menghindari ini. Ibarat orang ngaji, kata beliau, kalau kita ngaji jangan pindah-pindah tempat duduk. Duduk yang pertama di situ, tempat duduk nanti di situ akan turun berkah. Nah ketika Anda sedang duduk turun berkah, maka Anda dapat berkah. Nah sama dengan bala ini, kalau kita sedang di rumah datang bala kena kita, hindari ini, maka disuruhlah kita mandi safar. Itu loh awalnya. Nah sebelum kita keluar mandi safar, kata ini dari bapak saya, disiapkan air besar, tong itu dijampi sama beliau, seluruh keluarga disuruh minum. Sebelum minum jangan keluar mandi safar, hanya minum cuma secedok-cedok itu, lalu keluar mandi safar.
untuk menghindari jangan-jangan ketika sedang di rumah turun bala itu kamu akan kena, tapi kalau sedang keluar dari tempat Anda biasa datang bala Anda tidak akan kena. Itu logikanya, dan itu bersumber dari kitab Dairabi. Nah sekarang kan tidak tahu sejarah Medi Safar ini. Sekarang lain ceritanya sudah Medi Safar ini. Hanya sendiri jadi apa, santai doang. Tidak semata-mata untuk menghindari apa yang dimaksudkan oleh Tuan Guru Saleh itu, ya. Nabi, nah, iya, itu termasuk kearifan lokal yang dimunculkan oleh Tuan Guru Saleh. Dan nanti kalau ada di remaja ini kalau ditanya, ikan biang kaman di siapa lagi, bang kelapun daripada dijawab. Kelili doang sudah lawan, itu santai-santai yang berbondong ini berjawab. Kan tidak mungkin, ya. Jadi itu sejarahnya yang itu saya dengar langsung dari bapak saya, karena ikut dia ketika saya masih kecil. Saya harus minum, dan banyak, bukan saya sendiri katanya, seluruh cucu cicit Tuan Guru Saleh dikumpulkan nginam dulu pada dalam Medi Safar itu, ndak sembarang. Kemudian ibu pada nginam, saya menginam. Itu iya, itu sejarahnya dulu, sehingga apa yang sudah ditanamkan oleh Tuan Guru Saleh itu sebetulnya mari kita hidupkan kembali, supaya jangan hanya kita dapat cerita saja, tapi kita tidak bisa membangkitkan kembali semangat keilmuan itu. Apapun yang kita mampu, mari itu untuk mendukung semangat keilmuan yang sudah ditanamkan oleh beliau. Kan anak yang berbakti, cucu yang berbakti, cicit yang berbakti adalah melakukan kebaikan yang pernah ditanamkan oleh pendahulu kita. Itu namanya cara berbakti, ya. Sampai kisah Rasulullah itu pernah saya sampaikan dalam salah satu takziah. Dan apa namanya, kisah Rasulullah setiap tahun menyembelih kambing yang diniatkan untuk Khadijah, dan itulah haulnya. Dan di dalam bukunya Tuan Guru Saleh tentang Dalilul Haul ditulis hadis, tapi separuh di situ tentang ummati ummatun marhumah itu. Lanjutan hadis itu saya temukan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Nah, kalau apa yang sudah kita ditanamkan oleh Tuan Guru Saleh kita tidak bangkitkan kembali, kita tidak akan lanjutkan itu. Saya khawatir ini jangan kita salah sebagai generasi belakangan untuk kita melanjutkan. Apapun kemampuan kita masing-masing, mari bersamalah dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau itu kita lakukan, maka kejayaan masa lalu bukan sekedar cerita, tapi akan bisa menjadi kenyataan kalau kita sama-sama berbuat. Tidak ada yang bisa kita lakukan yang terbaik kecuali mengikuti langkah-langkah baik yang pernah kita ditanamkan terlebih dahulu, diajarkan oleh beliau dan kepada generasi-generasi berikutnya. Sekedar ini pengantar dari saya, mungkin ada nanti tambahan-tambahan, masih banyak sebelumnya yang saya dapat cerita dari beberapa tuan guru, yang bukan satu saja ya, tapi nantilah itu mungkin Pak Prof ini akan banyak menyampaikan dari sisi pemetaan keilmuan, pemetaan jaringan keilmuan yang sebagaimana dituangkan dalam disertasi beliau. Saya kira sekedar ini, mohon maaf lebih kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Mukarram Tuan Guru Haji Zulkarnain Adnani MA. Selanjutnya kami